Halo, perkenalkan nama saya Fernando Swaik, NIM 2012-0155, Prodi Teknik Informatika Strat 1. Di sini saya akan mengerjakan soal tes mata kuliah komputasi awam, di mana soal yang pertama adalah membuat tutorial tentang keamanan aplikasi berbasis cloud. Di sini saya sudah membuat file presentasinya atau pengertian tentang keamanan aplikasi berbasis cloud. Oke, kita di sini keamanan aplikasi berbasis cloud. Keamanan dan privasi cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah inovasi di bidang teknologi yang dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada banyak sekali platform berbasis cloud yang ready to use, tanpa perlu menyiapkan infrastruktur maupun harus membeli lisensi terlebih dahulu. Misalnya aplikasi sosial media seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan lain sebagainya. Selain itu, juga masih ada berbagai platform untuk kebutuhan bisnis seperti collaboration, tools berbasis cloud, dan media penyimpanan. Maka dari itu sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk segera mengimplementasikan teknologi cloud ke dalam bisnisnya. Yang berikutnya, cara kerja cloud computing. Pada dasarnya, teknologi cloud computing bekerja apabila semua komputer yang ingin mengakses data atau programnya sudah terhubung ke internet. Dengan adanya internet, pengguna cukup login ke sistem komputasi data tanpa harus mengimplementasikan di komputer mereka. Jadi di sini cara kerjanya cloud computing di sini harus terhubung ke internet. Dan yang berikutnya, manfaat cloud computing. Cloud computing sudah tidak lagi asing dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar guna membantu untuk menghemat waktu dan mencegah human error. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server dan mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Yang berikutnya, apa itu aplikasi berbasis cloud? Jadi gambaran sederhananya adalah bahwa cloud computing adalah sistem pengolahan data pada perangkat komputasi yang menggunakan internet dan kemudian dapat dihubungkan ke komputer lain. Teknologi ini menjadikan internet sebagai pemain utama yang menjadi penyimpanan data online. Berikutnya, apakah aplikasi cloud aman? Cloud merupakan kumpulan server fisik dengan jaringan yang aman. Pelanggan yang dapat mengunggah dan mengakses data yang mereka simpan dari mana saja. Layanan cloud melindungi data privasi dan pengaksesan yang tidak diizinkan. Yang berikutnya, apa aspek keamanan yang disediakan oleh layanan cloud? Keamanan komputasi aman atau sederhananya keamanan cloud mengacu pada serangkaian kebijakan teknologi dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi data, aplikasi dan infrastruktur komputasi awan yang terkait. Ini adalah subdomain keamanan komputer atau keamanan jaringan dan lebih luas lagi keamanan informasi. Berikutnya saya melampirkan beberapa masalah keamanan teratas untuk layanan berbasis cloud. Yang pertama, kebocoran data. Cloud tunduk pada masalah yang sama seperti infrastruktur tradisional karena banyaknya data yang kini sering ditransfer ke cloud. Situs penyedia cloud hosting menjadi incaran yang menarik bagi penyusup. Secara bersamaan, tingkat keparahan potensi ancaman secara langsung bergantung pada pentingnya data yang disimpan. Pengungkapan informasi pengguna pribadi sebagai suatu peraturan menerima lebih sedikit publisitas daripada mengungkapkan laporan medis. Rasio komersial, kekayaan intelektual yang menyebabkan kerusakan signifikan pada reputasi perusahaan. Yang berikutnya, pencurian akun. Phishing dan penipuan lainnya sering terjadi di lingkungan cloud. Penipuan ini menambah kekhawatiran dalam bentuk upaya yang memanipulasi transaksi dan mengubah data. Penyerang
menganggap platform cloud sebagai bidang untuk melakukan serangan, dan bahkan kepatuhan dengan strategi perlindungan secara mendalam mungkin tidak cukup. Perlu untuk melarang berbagai akun dan layanan pengguna di antara mereka sendiri dan memperhatikan mekanisme autentikasi multifaktor. Yang berikutnya, kehilangan data permanen. Karena cloud telah cukup matang, kasus dan kehilangnya data tanpa kemungkinan. Kemudian karena penyediaan yang bersifat sporadis. Pada saat yang sama, penyusup mengetahui tentang konsekuensi dari penghapusan data permanen, bertujuan untuk melakukan tindakan merusakan. Kehilangan data permanen karena cloud cloud telah cukup matang. Kasus dengan kehilangannya data tanpa kemungkinan, kemudian karena penyediaan bersifat sporadis. Pada saat yang sama, penyusup mengetahui tentang konsekuensi dari penghapusan data permanen, bertujuan untuk melakukan tindakan merusak tersebut. Penyedia cloud hosting untuk mematuhi langkah-langkah keamanan merekomendasikan untuk memisahkan data pengguna dari aplikasi ini, menyimpannya di lokasi yang berbeda. Yang berikutnya, penyalahgunaan layanan cloud. Organisasi yang sah dan tidak sah dapat menggunakan cloud. Tujuan yang terakhir adalah menggunakan sumber daya cloud untuk melakukan tindakan jahat, meluncurkan serangan DOS, mengirim spam, mendistribusikan konten berbahaya, dan lain. Penyedia layanan harus dapat mengenali peserta tersebut, pelajari lalu lintas secara detail, dan gunakan alat pemantauan cloud. Oke, sekian dan terima kasih. Berikutnya, aplikasi atau carilah beberapa aplikasi web mobile atau web yang memiliki berbasis kenal. Di sini saya menggunakan Google Find untuk soal yang nomor 2. Oke, di sini Find My Device kita gunakan untuk keamanan sistem cloudnya, dimana kita akan mencari handphone yang bermerek Vivo V2029. Kita akan kemudian kita akan mencari keberadaannya. Oke, kita coba amankan. Dimana di sini ada tools untuk amankan perangkat. Ketika kita mengamankan perangkat atau handphone ini, perangkat yang bersangkutan kita akan mengamankan dari pencuri atau seseorang yang menemukan handphone kita apabila terjadi kehilangan. Jadi kita akan coba di sini, kita akan tolong simpan handphone saya baik. Saya akan mengambilnya. Oke, kita akan masukkan nomor telepon yang ada di dalam. Kita akan memasukkan salah satu nomor telepon untuk orang yang menemukan atau cara cepat untuk supaya bisa mengontak atau orang yang mengenali yang tersebut tentunya. Oke,
Coba kita klik sini, ya, dan dia akan otomatis terdeteksi di sini. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur hapus perangkat, di mana ketika kita sudah yakin bahwa perangkat kita sudah memang jelas akan hilang dan tidak akan ditemukan, di mana kita memilih fitur hapus perangkat supaya data yang ada di dalam telepon atau handphone tersebut tidak dapat diakses lagi, atau kita akan menghapus semua data di dalamnya. Kalau hapus data kita mengaktifkannya, maka orang yang menemukan tidak dapat mengakses data yang ada dalam telepon tersebut. Seperti itu. Di sini saya merekomendasikan untuk mengamankan teleponnya menggunakan Google Find My Device, di mana di sini sudah sangat aman menurut saya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah di sini menjelaskan juga bagaimana cara Mas memahami cara menjaga privasi dan keamanan. Untuk menjaga keamanan atau privasi yang benar, di mana kita menggunakan di sini saya menggunakan keamanan pada handphone saya, yaitu keamanan defaultnya yaitu pada sidik jari, pola, dan pengenal wajah yang ada pada default handphone saya. Saya merekomendasikan untuk melakukan atau membuat sandi pada telepon seluler dengan sandi yang benar. Dan yang berikutnya di sini jangan lakukan pada link-link yang diterima dalam message chat yang memiliki unsur penipuan, mengatasnamakan perusahaan ataupun diskon tertentu yang mengandung pencurian. Bukan contoh tampil di sini. Contohnya seperti berikut, dimana di sini saya mendapatkan kiriman dari di bagian di sini saya mendapatkan link di mana di sini kita ditawarkan untuk mendapatkan undian dari Bank BRI. Saya akan coba mengklik link ini, di mana di sini selamat Bank BRI Indonesia memberikan subsidi bantuan pemerintah. Di sini merupakan penipuan, karena yang di sini mengatasnamakan Bank Indonesia, karena pemberitahuan yang aslinya itu dari Bank BRI itu, dia dari akun Bank BRI aslinya itu nomornya bercentang hijau yang saya tahu. Ini merupakan sebuah penipuan, jadi jangan lakukan klik, kemudian jangan lakukan tekan ya menjawab pertanyaan berikutnya. Ini testimoni sangatlah bohong, atau ini mereka akan melakukan penipuan. Ini sangat bohong. Jangan lakukan klik ya atau klik link tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.